Ini adalah touring pertama saya setelah mengenal kendaraan tua bernama Vespa. Saya dan kedua teman yaitu Yudi dan Upas, kita sepakat untuk berangkat touring dari Karawang menuju Bali dan mengakhiri perjalanan di Lombok. Saya memulai perjalanan pukul 4:30 sore, start berangkat, memilih jalur utara alias Pantura karena terpantau lebih dekat dibandingkan dengan jalur selatan. Selama 3 hari di perjalanan melewati panjangnya jalur Pantura dan terjadi beberapa trouble pada Vespa, akhirnya kami tiba di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Dan tanpa pikir panjang, kami langsung nyebrang menuju Pulau Bali menggunakan kapal feri. Sesampainya di Bali, kami langsung tarik gas menuju pelabuhan Padangbai, Bali dengan menempuh perjalanan sekitar 4 jam dari pelabuhan Gilimanuk. Saya dan teman-teman benar-benar menikmati riding di Bali karena hal ini merupakan hal baru dan sangat pertama kali dilakukan. Saat di perjalanan, kami juga tidak lupa untuk istirahat setelah melakukan riding minimal 1 atau 2 jam. Karena perjalanan ini cukup jauh, tentu kesehatan dan kondisi tubuh merupakan hal yang sangat penting. Tiba di pelabuhan Padangbai sekitar pukul 5 sore, kami kembali menyeberangi lautan menuju NTB atau Lombok. Karena jarak tempuh yang cukup lama sekitar 7 jam tergantung kondisi cuaca dan antrian kapal, maka saya sangat menyarankan untuk membawa perbekalan makanan karena harga makanan di kapal cukup mahal. Mendaratkan Vespa di Lombok pada malam hari, kami memutuskan untuk langsung gas ke pantai Kuta Lombok dan mendirikan tenda di pinggir pantai. Perjalanan menuju pantai Kuta memakan waktu kurang lebih 1 jam. Walaupun dihajar ngantuk, kami tetap semangat melanjutkan perjalanan. Kurang lebih memakan waktu sekitar 4 jam. Jalanan di Lombok waktu itu sangat mulus sekali, ditambah jalanan yang sepi sehingga membuat perjalanan touring di Lombok saat itu sangat menyenangkan. Ditambah pemandangan di sekitar jalan sangat bagus sekali, sampai membuat kami betah berlama-lama di jalan. all the
tengah perjalanan kami menemukan masjid yang sangat besar. Sayang sekali rasanya kalau tidak dikunjungi. Tak pikir panjang lagi, kami datangi masjid tersebut yang ternyata adalah Masjid Raya Hubul Waton Islamic Center NTB. Sambil mengikuti sholat berjamaah, kami juga istirahat sejenak di masjid ini. Setelah selesai beristirahat, kami lanjutkan kembali perjalanan dengan menitipkan motor di Pelabuhan Bangsal dan menyeberang menggunakan kapal kecil ke Gili Trawangan. Sempat membawa tenda karena rencana kami akan camping, namun ternyata tidak diperbolehkan memasang tenda di Gili Trawangan. Yang akhirnya kami harus sewa pila. Untung saja kami bertemu dengan Kang Ubed. Dia adalah orang Cikampek yang kerja di Gili Trawangan sebagai pemasar pila. Sampai akhirnya kami diberikan harga yang murah untuk sewa pila di Gili Trawangan, sekaligus dengan paket snorkeling di 3 gili, yaitu Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Akhirnya, kami pun bisa tidur di kasur yang empuk dan juga bisa menikmati sunset di Gili Trawangan. Hari ke-9 touring, dan setelah menginap semalam di Gili Trawangan, kami melanjutkan snorkeling sambil check out villa. Pengalaman yang luar biasa bisa melihat langsung keindahan laut alam Indonesia yang ada di Lombok. Terumbu karang yang sangat indah dan juga pantai-pantai yang masih sangat terjaga kealamiannya. Namun sayang, kami tidak bisa berlama-lama di Lombok karena harus melanjutkan perjalanan pulang sambil mampir ke tempat tujuan selanjutnya, yaitu di Pantai Kuta Bali. Melanjutkan perjalanan ke Bali lagi, kami menyeberang ke Pelabuhan Padangbai pada malam hari, sehingga cukup waktu untuk istirahat di kapal. Setelahnya tiba di Bali, kami langsung gas lagi ke Pantai Kuta dan Tanah Lot. Setelah puas menikmati Pulau Dewata, saya teringat ada kawan di Banyuwangi yang sudah menunggu kami untuk mampir ke rumahnya. Alhasil, tidak lama setelah itu, saya pun langsung melanjutkan perjalanan kembali ke Pulau Jawa, tepatnya menuju Banyuwangi. Saya dan teman-teman diajak untuk berkunjung ke pelabuhan terbesar, yaitu Pelabuhan Muncar, sambil belanja ikan segar untuk santap makan malam bersama. Malam itu kami larut dalam canda tawa bersama sambil menikmati makan malam ikan bakar tongkol yang sangat segar karena baru saja turun dari kapal nelayan. Keesokannya dari Banyuwangi, kami langsung melanjutkan perjalanan ke Bromo. Menempuh waktu selama kurang lebih 7 jam, kami pun sempat bermalam di pedesaan dekat kaki gunung.
Dan pada saat pagi tiba, kami langsung menuju kawasan Bromo. Senang sekali rasanya bisa sampai di Bromo, apalagi Yudi yang dari kecil sudah mempunyai keinginan untuk pergi ke Bromo. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tak menyiapkan kesempatan, kami cukup lama berada di kawasan ini sampai menaiki tangga gunung untuk melihat puncak kawah Bromo. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the... Perjalanan kami lanjutkan menelusuri jalan lautan pasir yang cukup jauh dan sepi. Sempat berpikir, apakah jalanan ini akan ada ujungnya atau tidak. Untungnya saya menggunakan Google Maps yang menuntun kami ke tujuan selanjutnya, yaitu Blitar. Why do I, baby? Di Blitar kami menziarahi makam sang proklamator, yaitu makam Presiden Indonesia pertama Soekarno, sekaligus tempat ini menjadi tujuan terakhir. Setelah puas di Blitar, kini saatnya kami pulang kembali ke Karawang dan ke rumah masing-masing. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berhasil menempuh perjalanan kurang lebih 2.327 km selama 12 hari menggunakan Vespa.